Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu, majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tercatat sebagai amal soleh, dan kita harapkan amalan kita pagi ini menjadi tambahan penggerak timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, pembahasan kitab Ahbabullah, kitab yang menjelaskan sifat-sifat karakteristik yang dicintai oleh Allah. Maka seorang mukmin yang sempurna imannya tentu menjadikan materi ini sebagai materi wajib. Seorang mukmin yang sempurna imannya akan menjadikan materi ini sebagai materi wajib. Kenapa ini dijadikan materi wajib? Karena tidak ada seorang mukmin
mukmin pun yang tidak ingin dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang ngaku mukmin, ngaku beriman, dan tidak peduli, perhatikan, ini main rasa soalnya, main rasa ini. Di hatinya itu nggak ada rasa ingin dicintai Allah dan tidak peduli tentang sifat-sifatnya, sudah bisa dijawab dengan jelas, dia belum benar imannya. Sudah jelas. Jadi kalau ada orang mengaku mukmin, mengaku beriman, dia nggak peduli tentang sifat-sifatnya. Sifatku ini dicintai Allah atau enggak? Aku punya sifat begini, aku punya sifat begini. Sifatku yang aku senangi ini dicintai Allah enggak? Itu mungkin. Kalau ada orang itu enggak peduli, ya begini sifatku. Sifat jelek kok dibanggakan. Jadi ada kalanya sifat jelek itu dijadikan sandaran sebagai alasan untuk membenarkan sifat jeleknya. Contoh, orang kasar ngomong puasa diingatkan temannya, Bu, ngomong kasar, ya ini aku kan keluar Jawa. Nah walaupun saya dari luar dunia, sifat itu bukan sifat luar Jawa, atau dalam Jawa. Sifat itu jelek, paham? Sifat kasar itu sifat yang dibenci oleh Allah. Sampai dari luar pulau, luar negeri, kalau dari luar dunia, itu sifat jelek, jangan dibanggakan, rubahan. Ojo dibanggakan. Saya dipahami. Lihat sifat-sifat yang kita miliki dan kita pakai berhadapan dengan orang lain, itu sifat Islami apa bukan? Sifat kita, evaluasi diri kita. Kalau saya melihat tetangganya, toko ini jadi anakmu ini naik. Sifat kita yang kita pakai berinteraksi dengan orang lain, yang kita pakai berinteraksi dengan pasangan, berinteraksi dengan anak, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan tetangga dan yang lain. Sifat kita yang kita pakai berinteraksi itu sifat Islami atau bukan? Cek. Nah, kita belajar seperti ini itu salah satu tujuannya untuk itu bukan sekedar menghasilkan catatan kajian, bukan sekedar itu. Catatan kajian tetap harus dapat, catatan ilmu harus tetap dapat, namun yang tidak kalah pentingnya adalah catatan tentang karakteristik yang kita miliki. Itu punya sifat-sifat gerusa-gerusu. Nah, kayak begitu itu manajemennya kayak apa? Karena sifat-sifat seperti ini, sebagaimana yang sudah kita kaji di kuliah kita itu, tentang karakteristik dasar. Jadi sifat dasarnya memang sudah ada tabiat dasar. Dia mengenal tabiat dasar. Tabiat dasar itu ada yang dimaklumi, ada yang tidak dimaklumi. Seperti sifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu terbagi. Nanti tergesa-gesa yang dilarang itu yang bagaimana, tergesa-gesa yang dianjurkan itu yang bagaimana. Lah kita punya sifat tergesa-gesa. Sifat kita yang berusaha itu termasuk yang dibolehkan atau yang dilarang. Lah itu tujuannya kita ngaji. Saya kenal ngisi oleh, ngisi orang oleh. Ya, tolong
sebaik-baiknya. Baik, nah itu dikaji di dalam kitab ini. Makanya disebut kitab Ahbabullah oleh penulisnya, ya, oleh Syekh Abdullah Adin dinamakan kitab Ahbabullah karena kitab ini merangkum, ya, mengumpulkan data-data karakteristik yang dicintai oleh Allah, yang kemudian beliau susun menjadi 40 karakter. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Penonton sedikit masukan. Jadi kalau ibu dijak ngomong sama sampingnya, kalau nggak ada kepentingannya dengan ngaji bahasa Jawa, walaupun saya dijamin merenung, dijak ngomong coba itu biar terjadi dialog. Jelas ya? Nah, karena waktu ngaji tidak boleh berbicara sendiri, nyemil dan salah. Negasi. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita akan masuk pembahasan karakteristik yang ke-29. Yasiluna bil arham, orang-orang yang menjaga, yang menyambung silaturahim. Ini karakteristik yang ke-29. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, silaturahim ini bahasa yang sudah memasyarakat di tengah-tengah kita. Silaturahim itu kalimat yang sudah masyhur di masyarakat kita. Namun dari kemasyhuran kalimat ini masih cukup banyak yang keliru di dalam mengartikan, keliru di dalam memaknai silaturahim. Perhatikan, kalimat ini sudah masyhur, ya. Karena Nabi sampai silaturahim itu masyhur. Saya kemarin pegang ngaji, ya silaturahim itu apa? Dan ini kan silaturahim itu mana? Masyhur kalimat ini. Namun sekali lagi dari kemasyhuran kalimat itu ternyata masih banyak yang belum memahami makna dalam silaturahim. Artinya banyak yang salah di dalam memaknai silaturahim. Umumnya masyarakat awam, orang datang ke rumahnya orang itu silaturahim. Ya, bagus ke rumah saya silaturahim. Dan itu kita pakai itu. Saya mau silaturahim ke rumah. Itu bahasanya. Kalau kita masuk definisi ini nggak benar. Ini benar. Bagus ke rumah saya itu namanya berkunjung, bukan silaturahim. Dan berkunjung itu maknanya ziarah. Lah masyarakat alam ziarah itu kuburan. Iya betul. Pak, ijazah ikut ziarah Kostato. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama itu mengartikan ziarah berkunjung itu ziarah. Ziarah itu berkunjung,
ya. Termasuk ke kuburan itu ziarah. Ziarah berkunjung. Nah sekarang kita akan bahas dulu dalil dulu bahwa perbuatan silaturahim itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Maka orang yang melakukannya dia termasuk orang yang mendapat cinta dari Allah. Kita lihat dalil pertama. Di dalam sebuah hadis yang berasal dari seorang laki-laki Bani Khaf'an, dia berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi nafarin min ashabihi, dan beliau sedang bersama dengan sebagian sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi sedang kumpul bersama sebagian para sahabat, dan itu menjadi kebiasaan Rasul dan para sahabat. Kumpul-kumpul sejenak, kumpul-kumpul sebentar untuk berbicara tentang iman. Itu menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Fakultu, maka aku pun berkata, kata seorang laki-laki tersebut, "Anta alladhi tas'umu annaka Rasulullah." Anda, apakah Anda orang yang mengaku bahwa Anda itu Rasulullah? Karena laki-laki tersebut belum kenal siapa Rasulullah. Begitu baru datang, langsung bertanya, apakah Anda laki-laki yang mengaku bahwa Anda adalah Rasulullah SAW? Kalau Nabi SAW menjawab, "Nah, ya, saya adalah Rasul SAW." Akhirnya laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah." Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Qal sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, "Imanun billah." Amal yang paling dicintai Allah itu adalah iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, konsekuensinya ada berapa? Makna iman kepada Allah ada berapa? Iman kepada Allah itu rukun iman. Saya akan berdoa ya. Wong salah kok kejangan. Iman kepada Allah berapa? 3 4. Kasih dulu. Ini serius, masalah serius pojok sampai gak ngerti. Berapa? 4. 1. Iman kepada diwujudi.
Al-iman diwujudi, iman dengan adanya Allah. Allah itu ada. Nah, iman dengan wujudnya Allah itu, kalau Allah itu ada, itu dikuatkan dengan berapa dalil? Sekarang mikir sekarang. Ngaji sama orang mikir mulai kena lambung ini. Ini masalah penting soalnya ini. Bisa mengatakan Allah menjadi istilah iman dengan Allah satu, ya. Ini makanya nanti seakan-akan kita beriman pada belum nanti. Bukan main perasaan, tapi keyakinan. Itu yang pertama yang dicintai oleh Allah. Amal yang paling dicintai Allah adalah iman kepada Allah. Kemudian laki-laki ini bertanya kembali, ya Rasulullah, tummah, setelah iman kepada Allah, amal apa lagi yang paling dicintai Allah? Kalau Nabi SAW menjawab, silaturrahim. Silaturrahim. Nah, silaturrahim itu amalan yang paling dicintai Allah. Oh, sekarang kita akan bahas dulu, ya, persoalan ini dengan beberapa bab. Ya. Bab pertama, poin pertama, kita akan bahas dulu tentang dalil-dalil, ayat-ayat yang menunjukkan perintah dari Allah silaturahim itu diperintahkan. Itu bagian perintah dari Allah. Dari pertama kita buka surah An-Nisa ayat 36, di mana surah An-Nisa ayat 36 itu termasuk 10 wasiat agung dari Allah. 10 wasiat teragung dari Allah. Surat berapa? 4 ayat 30. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak-bapak disiapkan terjemahannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita lihat di situ ada 10 wasiat dari Allah.
Wasiat pertama, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini materinya kajian tauhid. Kajian apa? Tauhid, kajian akidah. Satu. Kemudian berikutnya Allah perintahkan berbuat ihsan. Setelah kita diperintahkan mentauhidkan Allah, dilarang melakukan kesyirikan, wasiat yang kedua sampai pada yang ke-10 itu diperintahkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapa saja. Dan yang di situ wasiat yang kedua, ihsan kepada orang tua. Ini wasiat yang kedua. Setelah wasiat pertama mentauhidkan, yang kedua berbuat ihsan kepada orang tua. Yang ketiga, wabidil qurba, yang punya hubungan kerabat. Nah, di sini ada peta kita untuk mengetahui siapa kerabat itu, baik dari ibu atau dari bapak. Perhatikan masalahnya kerabat, soal miskin gak miskin bukan urusan, karena ini nanti mempengaruhi. Kalau yang kurang mampu, yang miskin, yang biasa dibantu, kalau sakit, gak segera dijemput. Seperti duitnya setengah, itu salah. Kan biasa meremehkan begini. Maka pada saat kita meremehkan, oh dia gak kaget, soalnya miskin sih orang. Itu sudah sifat kesombongan, sudah masuk di dalam hati kita. Makanya kalau punya hajat besar, keluarga besar, pertemuan, si miskin itu biasanya orang bagian orang-orang ini. Biasanya itu bagian orang-orang. Siap saya miskin. Dipikir, ditadani, ngaji di Yoko itu dari tanda-tanda. Itu kesalahan. Astagfirullah, hati-hati loh. Dosa gremet masuk ke situ. Wah, direnungkan. Begitu juga nanti kalau yang punya gawe, ya istri kan gak bisa kok, hotel, gedung kan gak bisa. Akhirnya pun memandangnya pun dengan pandangan yang meremehkan. Itu sudah masuk sifat al-ghibah. Kesombongan sudah masuk kepada kerabat. Mestinya kalau kerabat yang punya hajat itu kita harus action dulu, karena dia gak mampu. Saya harus dulu membantu dia karena dia butuh bantuan, dia butuh sesuatu untuk melancarkan hajatnya. Kan begitu pikirannya mesti. Sudah, dan apakah kita selama ini sudah begitu? Jangan jawab ya, jangan. Apa sudah begitu? Atau ya sebulan kata-kata apa yang gak bisa datang mengenai biasa kan begitu itu. Itu bentuk akhir namanya meremehkan. Termasuk jamaah-jamaah kajian kan begitu. Kalau yang undang orang-orang itu apa? Jangan datang. Afwan. Yang datang afwan. Apa itu sifat umumnya? Itu sifatnya orang-orang yang ikhlas. Borok itu borok. Lu kayak gini lu gak perlu ditangis kan ini.
kita siapa ini? Penyakit. Ini nggak diterangkan, nggak selamanya kita bisa sembuh. Kemungkinan bisa terulang lagi, Pak. Kenapa? Itu tabiat. Tapi kan kita belum sembuh walaupun sudah dicikona. Awas hati-hati. Insya Allah. Nah itu yang keberapa? Yang ketiga, kenapa berbuat ihsan kepada manusia, apalagi kalau itu apa ya datang ke kerabat itu apa itu? Kenapa nilainya luar biasa? Atau kerabat yang sifatnya buruk dan tak peduli? Itu nanti akan ada penjelasan definisi silaturahim itu kayak apa. Tuh. Yang ketiga, wasiat yang ketiga berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, wal yatama kepada anak-anak yatim. Berbuat ihsan kepada anak. Oh, biasanya berbuat baik dengan yatim kita jaga berapa bulan sekali. Nah ini saya butuh catatan kali ini. Berapa bulan sekali biasanya? Tuh, aku takut. Hanya jawab ini. Kenapa? Karena kita tak peduli dengan anak ini. Jawabannya, saya ingatkan ibu-ibu yang biasa adalah santunan anak yatim. Satu, tidak mesti harus banyak orang. Satu, ingat-ingat, gak mesti harus banyak orang. Satu, gini-gini, bener-bener dong. Loh, gak mesti harus ada momen. Musim apa, bulan apa, harus. Yang kedua, kan biasanya kita pakai momen-momen dong. Gandengan pengajian, gandengan baksos, gandengan ini, gak harus. Yang kedua, yang ketiga, nggak harus formal. Kita nggak harus foto bareng dengan, nggak harus foto, biar difoto sama Allah. Jangan mencari-cari pengakuan manusia. Jangan mengeksploitasi anak-anak yatim. Cukup Allah yang foto kita, cukup Allah yang merekam kita. Itu sudah menjadi kepuasan yang tiada. Ya. Dan perhatikan, ojo dipajang di atas panggung. Jangan dipajang di atas panggung. Mereka itu dimuliakan, bukan dijatuhkan kehormatannya. Dari mau amplop masing-masing tolong enggak adik-adik apa dia diangkat ya. Hancur itu kehormatannya. Anda perhatikan seperti itu. Syariat infak, syariat sedekah, syariat zakat untuk menjaga kehormatan mereka, bukan menghancurkan kehormatan mereka. Saya contoh sana dikai sumbangan terus tak foto ngomong bahwa sumbangan ini jatuh kamu kehormatan. Dalam memperlakukan orang seperti itu sebenarnya. Ya. Kalau nanti buat laporan disetel, jangan sampai wajah-wajah mereka itu terekspos. Oh ini orang itu apa ini? Jangan dibiasakan demikian.
dan jangan menyulitkan mereka. Mudah pada pas waktu datang ke rumahnya, dolek bidangnya. Kenapa bukan Anda saja yang datang ke rumahnya? Apa yang memberatkan? Anda punya kendaraan, Anda punya biaya. Apa yang memberatkan Anda? Dan orang miskin kita datang ke rumah kita dengan kesengsaraan untuk menerima bantuan begitu sengsara. Tidak demikian Ibu, tidak demikian Pak. Tolong hadirkan satu kisah dari sahabat para tabi'in yang bantu orang miskin, yang orang miskin suruh datang ke rumahnya. Tolong hadirkan satu kisah saja. Ada mana? Ada mana? Yang ada di mana? Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dilanjutkan Umar bin Abdul Aziz, dilanjutkan cucunya Ali, digotong sendiri kaum-kaum yang dibantu ke rumah orang-orang tua apa. Sampai kisah Husain, Ali bin Husain bin Ali, Ali bin Husain bin Ali, cucunya Ali, itu menyantuni 100 keluarga orang miskin di kota Madinah, dan tidak satu pun orang miskin ini datang ke rumahnya. Bahkan 100 orang miskin gak ada yang ngerti sama sekali. Sekian tahun lamanya mereka dapat jatah sembako tiap hari, gak ngerti siapa yang kirim, karena kirimnya tiap malam. Jadi Ali bin Husain bin Ali itu keliling tengah malam membawa karung itu ke orang duafa. Makanya waktu pemandian jenazahnya itu kan ditangisi oleh para ulama. Kenapa? Punggungnya itu bergaris-garis, luka-luka besar kabeh, mikuli barang-barang. Ditangisi itu mayat oleh para ulama. Itu bekas, dan itu yang akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Nah, yang keberapa? 1. Tauhid, 2. Birrul walidain, 3. Ihsan dengan kerabat, 4. dengan anak, 5. dengan orang-orang miskin. Itu juga begitu. Kalau perlu Bapak Ibu ngerti jamaah kita yang duafa itu siapa, yang kurang kecukupan siapa, itu tahu kita. Datang ke rumahnya, ya, atau dilibatkan dalam satu pekerjaan, terus ditambahi biaya, gitu caranya. Jangan dihinakan, jangan direndahkan. Kemudian yang ke-6, tetangga dekat atau tetangga yang punya hubungan kerabat. Yang ke-7, tetangga jauh. Yang ke-8, wasohibi bil jambi. Nomor ini teman sejawat. Teman sejawat itu bisa bermakna teman satu pekerjaan, teman satu perjalanan. Ini kira-kira teko sampai naik sepur, naik kereta, harus berbuat baik dengan orang di samping kanan kirinya. Dan tidak sampai tangan permen, nek permen ini situ kasih ditolong. Sampai nanti dia jatuh. Keluarkan tawari ini, kalau ada permen ini mau silakan, gratis itu. Mana harus disingit-singit, no, kalau putih timbul permenannya. Itu teman berjalan. Atau teman permainan, teman yang kita di situ biasa komunikasi dengan wajib berbuat baik padanya. Makanya kalau di kereta api, di pesawat,
Ibnu Sabil. Maaf, ada pula yang mengartikan Rasulullah bin Jati itu teman seperjalan artinya jalan hidup. Jadi pasangan. Seperti tafsir oleh Syekh Mukbil menafsirkan Imam As-Suddi, kalau tidak salah menafsirkan teman sejawat itu adalah pasangan hidup. Pasangan hidup semua berdua itu. Ya kalau bapak keluar satu misal dan nanti sebentar lagi pulang makan bakso, ya istri ini teleponan, aku tunggu bakso karena aku makan bakso kamu. Mau coba terkawal, tunggu lagi itu. Tunggu, ini sih kita lagi nah, ini sih nggak benar. Karena tetangganya janda. Iya, Pak Rafiq kira-kira nih. Jadi bojone pikir Pak Rafiq cocok tombol. Kemudian yang ke-9 Ibnu Sabil itu kata istilah Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan atau orang dalam perantauan. Orang dalam perantauan. Anda ketemu seperti ini harus berbuat baik. Pulang dari pengajian cari bunganya nanti dengan jalan. Ada orang jual pipa, jual kerupuk, samiler, itu rata-rata orang luar kota. Dan itu rata-rata ibu payune betul menunggu. Berhenti sejenak. Anda punya uang 20.000, 50.000, 100, kalau punya hadiahkan sama mereka. Ikut dagangannya rong dino pisan urung mestinya payu. Atau jual cowek. Tahu jual cowek? Pernah ketemu? Pernah? Lain sih dodol. Kalau pesan lain kali kalau jadikan ketemu orang seperti ini, itu beliau termasuk yang dimaksud dengan ayat ini. Ibnu Sabil. Coba sambil duduk sejenak, sambil awasi, perlu tunggu oleh segini. Sehari itu belum tentu laku dodol cuek ini. Belum tentu 2 hari belum tentu laku. Demi Allah. Kenapa? Karena jenengan sendiri jalan pulang sama ini. Itu kan ya. Nah, makanya tolong Bapak Ibu saling mengingatkan begitu kita dalam perjalanan kok ketemu orang-orang seperti ini. Beliaulah orang yang disebut di dalam ayat ini. Kita diperintahkan berbuat ihsan. Dan dipesankan ke anak-anaknya kalau punya anak dicari orang-orang seperti ini. Nanti terbentuk itu anak-anak kita. Diajari tentang adab-adab yang mulia anak-anaknya. Ya, sehingga nanti kalau sudah terbentuk, insyaallah itu warisan yang paling mahal. Warisan yang paling mahal. Alhamdulillah, kita hanya dikenalkan di sana. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah wana malakat aimanuhum, dan budak-budak yang kalian miliki ini tidak termasuk karena tidak ada di zaman kita. Perbudakan tidak dikenal di dalam Islam. Berarti tinggal 9 wasiat yang kita diperintahkan untuk berbuat baik, dan tolong ini akan kita amalkan. Baik, itu dari yang pertama, berbuat ihsan kepada kerabat. Dari yang kedua, surah Al-Isra ayat 26. Surah Al-Isra ayat 26. Nah, 26, 27 ini masuk. Ketiga, ini sangat menarik soal pembahasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada dua hal. Satu, menyampaikan hak para mustahik. Perhatikan poin pertama, Allah ingatkan wa'ati dzal qurba haqqahu. Berikanlah haknya. Berikanlah haknya. Siapa? Satu, para kerabat kita. Berikan haknya mereka. Yang kedua, haknya orang miskin. Yang ketiga, haknya orang-orang dalam perantauan atau dalam perjalanan. Ibnu saya. Berikan hak. Lalu pesan yang kedua, jangan menghambur-hamburkan harta. Wala tubadzir tabdzira. Jangan menggunakan harta yang tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Mubadzir namanya. Lalu ayat berikutnya memberikan ancaman. Orang yang menghambur-hamburkan harta secara boros, kalau manfaatnya sementara haknya mustahik belum diberikan. Perhatikan, innal mubadirin, sesungguhnya para mubadir, menggunakan harta yang tidak ada manfaat. Maka orang-orang yang berbuat demikian itu kanu ikhwanas syayatin, itu saudara-saudaranya setan. Saudaranya setan itu siapa? Kok ada? Saudaranya ayam, kucing. Saudaranya ayam. Kok bingung Bapak ini? Ayam bertelur 10, netes semua. Telur 1 sama telur 2 itu namanya saudara. Saudaranya ayam berapa? Ayam. Nah kalau saudaranya setan? Belum jelas. Nah orang-orang yang mubadzir itu statusnya seperti saudara-saudaranya setan. Cuma Allah tidak menggunakan kata kasar, itu kata yang halus. Saudaranya setan, itu ya sama dengan setan. Artinya para mubadzir itu melakukan perbuatannya syaitan. Apa pesan yang perlu kita catat di dalam dua ayat ini? Catatan pertama. Apabila kita mendapat rezeki dalam bentuk apapun dari manapun, apabila kita dapat suatu rezeki dalam bentuk apapun dan dari manapun, maka tugas pertama, PR pertama, langkah pertama yang harus diingat adalah mengambil rezeki itu akan hak dari mustahik. Ambil dulu haknya para mustahik.
Jelas nih. Jangan digunakan ini dan tuh mikir mau belanja HP, mau belanja kumbar, mau belanja ke warung, mau rekreasi, silakan. Tapi diingat, pertama ambil haknya bangsa. Gitu. Setelah itu Anda gunakan sesuai dengan keperluan Anda, silakan. Pertama, ambil haknya para mustahil. Untuk angka pertama. Oleh karena itu orang yang paling berhak di antara kita adalah orang yang punya hubungan kerabat. Dari ibu-ibu kita, yang ibu kita punya saudara mana yang du'afa, cari datang ke rumahnya. Mana saudara ibu yang du'afa, cari datang ke rumahnya, datangi ke rumahnya. Saudara bapak kita siapa yang du'afa, cari alamatnya, temukan alamatnya, datang ke rumahnya. Kita kalau datang itu mendapat beberapa keistimewaan. Keistimewaannya apa? Satu, kedudukan orang kaya datang ke orang miskin itu jatuh kehormatannya atau semakin terangkat. Kenapa tidak kita cari? Kita itu senang kalau didatangi, bukan senang mendatangi. Ibu keliru binku balik. Sampai kapan kira-kira kita menjaga kekeliruan? Itu kan penyakit gengsi yang jadi harus didobrak, harus diresiki dari hati. Ada penyakit-penyakit kotoran-kotoran jahiliyah. Itu kotoran jahiliyah. Makanya dibongkar oleh syariat Islam. Umar datang itu, ketika Umar ketemu du'afa yang miskin itu, akhirnya ada hubungan satu karung gantung minyak dipikul sendiri. Ajudannya, ya, sekretarisnya Umar, pendaninya Umar, apa katanya? Ya Umar, jangan Anda yang membawa, biar tak kalah, Anda ini khalifah katanya. Siapa sekretarisnya? Apa kata Umar? Kalau kamu bisa membawa dosaku, bawa kamu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu di bawah sendiri. Makanya rasanya beda, rasanya beda, rasanya beda, beda rasanya. Ya Allah, lezat, nikmat. Ulang itu ada rasa syukur yang tiada tara, luar biasa, luar biasa. Kenapa? Karena kita masuk ke rumah orang-orang miskin, tahu penderitaan mereka. Tahu kita, ya Allah, fasilitasnya pas-pasan. Ada yang kalau punya kipas itu kan, kipas oleh ke kanan, gak mau oleh ke kiri. Jedek, belum kursinya yang gak bisa empat dipasang, tapi gak ada yang bisa diduduki. Pengalaman udara itu jangan kalau 1 jam saja sudah tersiksa, dia sudah berpuluh-puluh tahun jalan hidup tersiksa. Dia kan bisa merasakan orang iso. Makanya Imam Ghazali penuh kehampaan, karena Anda dan saya tiap hari dipenuhi dengan senang, makanya kulit bosan. Coba duduk ke rumah orang miskin itu, dijatah 1 bulan itu berapa kali masuk rumah orang miskin, lain rasanya. Lain rasanya, beda. Kenapa? Ada rasa syukur yang begitu mendalam. Teman-teman kita yang kos punya anak 4 cuma 1 ruangan, ya Allah ngatur. Istri saya ngajak untuk silaturahmi ke rumah kerabatnya. Ada punya anak 5, anaknya 5. Terus kosnya cuma 1 kamar aja. Jadi kos kamar kos itu menjadi ruang ekstra. Jadi kalau mau pakai kamar tidur, itu kalau siang pakai ruang tamu. Dapurnya tidak di dalam, dapurnya di teras. Kos 10 kamar itu kamar mandinya cuma 1 giliran. Coba datang ke tempat seperti itu, dengan pulang tuh, masya Allah, nggak bersyukur, nggak merasa bahagia,
Anda dan saya termasuk orang-orang yang kufur kepada nikmat. Gimana tidak kita punya kamar sendiri, kamar tidur sendiri, ruang tamu sendiri, ruang santai sendiri, sampai boleh wahim kalau diri. Ada kipas yang rusak sedikit langsung ganti, ada AC. Saya perhatikan. Maka seumur-umur Anda tidak menemukan kebahagiaan. Caranya salah. Mencari kebahagiaan gampang. Kumpul dengan para tukang bank, nikmat hidup Anda. Kenapa? Mereka susah. Dan kita diberi ilmu. Kami gimana? Ya, makanya jangan sampai membebani. Contoh gini loh, ngapunten. Membuat taman-taman di rumah boleh ya? Boleh ya? Ruangan rumah tak sekat dengan taman boleh ya? Bikin kolam kecil-kecilan? Pakai air mancur? Air hujan? Boleh, bisa. Kolam pakai ikan? Boleh. Kolam renang? Boleh, kalau ada tanahnya silakan. Persoalannya hanya 10 orang tadi sudah diberikan apa belum? Paham ya? Ibu paham? Gak usah bangga. Yang perlu dibanggakan itu catatan amal soleh yang disimpan oleh Allah itu dibanggakan. Gak usah bangga dengan foto misalnya patung Cina yang bukan dan soalnya. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, surah Ar-Rum. Surat Ar-Rum, surat kedua 30 ayat 38. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berikanlah haknya kerabatmu, haknya orang miskin, haknya ibnu sabil. Kenapa kok selalu disebut tiga ini di beberapa ayat? Nanti ayat-ayat yang lain masih banyak. Fa'ati dzal qurba haqqahu, ya, fa'ati dzal qurba, berikan haknya kepada kerabat-kerabatmu, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Kenapa? Mereka ini orang yang berat hidupnya. Betul? Orang yang banyak siksaan batin. Miskin itu ujian miskin, itu ujian berat. Miskin itu berat. Bayar SPP gak dapat, anaknya terlancar gak ikut ujian, itu berat. Kadang-kadang makan ikan itu saja. Kalau kita kan ini bingung kita rasa ikan, sementara mereka bingung makan ikan apa. Kalau kita makan suatu waktu, berat, miskin itu berat, ujian miskin itu berat, ujian fakir itu berat. Nanti Nabi berlindung di dalam doa dikir bagi tetap, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kenapa? Fakir dan kafir itu berdekatan. Ya, makanya kok yang tombol miskin dijadikan gereja terus masuk Kristen, selama ini jenengan gak peduli, murtadnya Anda ikut tanggung jawab dosanya. Makanya di wong sugih ojo menang. Keluar dari rumah, cari orang-orang yang lebih baik, Anda dimuliakan oleh Allah. Kalau enggak, itu tangisan di sisi Allah. Anda menjadi orang menangis di sisi Allah. Kenapa? Karena ada orang miskin yang Anda tidak berikan. Itu. Nah, sama ini sudah persiapan Ramadan. Apa rencana Ramadan nanti? Apa rencananya? Ada digambar si Nabi. Ya, digambar yang bagus, direncanakan yang mulia, jangan sampai sama dengan Ramadan yang lalu. Rencanakan berbuka, beri buka istimewa kepada fakir miskin. Itu yang larang itu apa tuh? Saya itu. Oh ya Allah. Itu yang sekarang ada ikhwan kita yang membuka rumah makan gratis itu kan gara-gara dia tuh nafas. Miskin banget dia. Akhirnya kalau satu saat ketemu pemulung nenek-nenek yang kakinya terluka parah, membusuk, cari rosokan dia, nggak punya siapa setelah tadi. Akhirnya dibantu sama si ikhwan ini tadi. Akhirnya di rumah dikasih makan. Iya kan, istrinya suruh makan, disuruh masak. Akhirnya tetangga-tetangganya banyak yang tadi dijaga. Akhirnya istrinya suruh masak. Sampai membuka warung makan gratis. Sekarang punya 5 atau 6 warung makan gratis. Karena dia merasakan miskin itu berat. Miskin itu berat. Insya Allah. Makanya jangan masuk ke rumah itu nggak rasakan. Kalau dia nggak masuk, sampai ngomong susah gampang, sabar. Sabar gue, ngomongin. Jadi sini kok sabar, enak lantai. Sabar pernah, ya Allah, ya Allah. Makanya kan saya rame di kajian-kajian, program-program untuk kajian, jangan berlebih-lebihan. Karena untuk yang dikumpulkan jangan untuk mengadakan kajian kok saja, untuk ngurusi para ulama. Kemudian bikin program-program apa itu contoh gunung kidul, gunung lo, segoro kidul, ayo tambah kita itu dari kenapa kita sampai gunung kidul tambah diri karena nggak segerakan. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Saat kita membuka donasi besar-besaran kita kirim ke gunung kidul, ya bagus, bukan tidak boleh. Cuma masalahnya, ayo yang lebih berat menerima, yang jauh yang jauh Kenapa yang jauh datang yang dekat nggak datang? Itu peristiwanya ada seorang ikhwan datang, bungkus itu tadi, dan akhirnya diminta untuk bantu. Ternyata istri dan anaknya mulai pagi sampai hari nggak makan. Dia berharap tadi untuk bantu itu dapat bagian, ternyata nggak dapat bagian. Karena ikhwan nggak ngerti kalau orang ini dan teman-teman kita betul-betul menjaga gimana, gak mungkin nge-share dirinya itu apa dia akan berjuang mati-matian supaya mereka ngerti penderitaannya. Itu sih putusan kali belum ngerti. Karena kenapa ya? Demi Allah. Jelas ya? Yang kita pun juga butuh ngerti. Yang mungkin kita mendapat bantuan yang jauh mengambil manfaat. Saling dipahami, saling memahami itu yang paling dibutuhkan. Baik. Nah, di situ kita
walnas sabi. Saya pernah menjadi perantau, ya Allah. Dibutuhkan kasih sayang, dibutuhkan nek tolong orang itu semua dengan. Kenapa? Kalau bapak-bapak kita dekat menjadi perantau, katakan jual tempat tidur 5 kilo gak payu, misalnya gitu. Nah, sementara istri di rumah, ibu kalau melihat orang seperti itu sempat kesimpulan ini. Bapak kemudian mereka keliling sambil bawa barang, sempat gak mikir kalau aku jadi dia gimana. Makanya tolong di mana saja dengan ketemu orang seperti ini berhenti sejenak. Walaupun sudah kebablasan, mundur pilih bawa mobil kok Cianjur. Apa sih yang menjadikan ini? Ternyata ada impian ke surga kita cukup lemah. Kalau itu kita memandang ini pintu surga, ini ladang surga, ini pintu surga, ini ladang surga, tidak ada yang sulit bagi seorang pencari surga. Dan itu ada di sekitar kita. Pun itu dalil-dalil dari Al-Quran, dalil yang ketiga. Dalil yang keempat dari hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Satu, memuliakan tamu, indikasi benarnya iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir. Makanya kalau ada tamu, begitu memang apalagi kalau janjian dengan tamu, maka muliakan dulu, penuhi haknya dulu. Ojo dijak ngomong. Tamu muliakan kalau dijak bertua, terus begitu tamu puntang-puntang itu berkali jam beri pertama itu lu ngomong asal ini guru ini sangat menghormati. Perhatikan, jadi kalau memuliakan tamu itu, tamu belum datang itu haknya disiapkan dulu, gitu loh. Air minumnya disiapkan, cemilannya disiapkan. Kalau 5 pagi waktunya sarapan, sarapan disiapkan. Gak usah kakean, takut. Di rumah tenang. Ini perlu dites ya. Kapan-kapan tak datang di rumah ini. Ojo takut, Pak, Bu, kesan sarapan. Ojo takut, jawabnya itu aneh. Gimana? Mana bakso liwat kita waktu siang, kesok bakso, kesuwen. Jawab itu angin. Mudah-mudahan kau memiliki salah kesadaran. Tidak usah ditanya. Orang mungkin itu tidak ada jalan buntu. Lampu tak kok no bewong itu mana? Kasih orang lain yang bisa. Kok sampai tidak bewong Islam kok coba dulu diloni. Itu masih benar-benar. Gak ada jalan buntu orang itu gak ada. Jelas ini. Kalau dia sudah sampun demi Allah sampun, kalau sudah demi Allah jangan dipaksa. Sampun kenyang saya terusan tadi mau kesini maka saya itu punya teman di mana orang Arab. Kalau saya ke sana terus kasih makan, masya Allah, apa Ustaz? Anak barusan makan, marah. Setelah datang ke rumah saya, terus antum makan di jalan, warung di sana, terus saya jadi tuan rumah disuruh ngapain? Dan saya dapat apa dengan di sini? Ibu marah. Kalau kita kan, alhamdulillah. Marah. Kenapa?
persahabatan itu cermin akidah keluarga sampean. Nek sikap keluarga sampean tamu gak bener, sikap keluarga sampean toko gak bener, itu cermin iman keluarga sampean itu elek. Jelas ini, maka Rasul menggabungkan antara iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, dengan akhlak, dengan tetangga. Wes kamu tonggo gue ada kurang lurus, yang penting kita itu harus berbuat. Nah, selesai sudah. Lah tonggo gue itu ganteng. Kamu ganteng. Gede kurang lurus kita. Yang ini saja. Kita berbuat baik kepada dia, dia berbuat buruk pada kita. Kita rugi ya. Pahala kita hilang ya. Kemuliaan kita hilang ya. Cari kemuliaan. Waduh sangat berharga. Sambung jelas nih. Itu nanti mandi dengan kaya itu masalah istiqomah. Oh ya, selanjutnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, muliakan kamu. Cara memuliakan kamu sebelum tamu datang, hanya kamu dipenuhi, gitu. Kalau tamunya dari jauh, ditelepon sudah sampai mana? Istri saya, subhanallah ada Ustaz sampai di Jogja di Solo. Kita seperti balik di sana. Dari mulai sore, datang sudah ditelepon dari sana, masya Allah itu. Nasihat tanpa keras buat saya. Ustaz, positifnya berapa orang yang datang? Siapa sekian? Berapa mobil? Oh yes. Kamu mesti atur, Pak. Sekian mobil, tempat orang harus diatur. Sore malam, ini rencana bermalam di mana? Ditakoni, Pak. Sudah sampai mana? Ini sudah sampai di Jombang. Nanti kira-kira bermalam di mana? Coba dia. Begitu nanti jam 10 telepon lagi. Sudah dapat tempat. Istirahat, tanya gitu. Subuh begitu susah, alhamdulillah dapat, mudah-mudahan bisa istirahat dengan tenang, perjalanan besok bisa ketemu di sini, insyaallah. Untuk istirahat dulu, berhenti baru. Besok subuh ditelepon gimana? Malam istirahat dengan tenang, ditelepon lagi. Lah nangis kita ketika jalan. Ya, Ustaz sama Budi yang punya pondok. Begitu nyampe di sana, subhanallah. Ustaz gimana ustaznya nanti dulu, kita masuk dulu, kita boleh ngomong-ngomong. Ya, gimana perjalanan? Saya lancar. Dan mau masuk. Pak ini bos nanti yang masuk dulu. Tidak boleh ngomong-ngomong, masuk dulu. Di meja cocok, teman-teman selfie, tak tepuk. Percuma direkam itu di hati. Apa selfie itu sudah dilakoni. Makanya, kenapa? Rekaman itu di hati. Itu ilmu kita, karena itu nasihat tersederhana. Nangis kita, ya Allah. Jadi langsung minuman hangat tidak disiapkan, minuman hangat, cemilan-cemilan yang disiapkan. Nah setelah itu, ayo kita ngobrolnya nanti dulu, ketemu saya dulu kita. Pagi ini pagi dulu. Ada yang kecil, minuman kecil, minuman hangat, teh atau kopi silakan. Disiapin juga gitu. Nah setelah itu udah ini minuman ini udah, sekarang air putih keluar. Allah. Nah setelah itu cemilan agak berat keluar. Cemilan agak berat harus sarapan. Setelah itu baru ngomong. Nah sekarang baru ditanya gitu. Nggak boleh nanya. Mirip pula ada sampaiannya. Kalau jamu kamu kan begitu. Kamu di dalam nanas kok di dalam. Subhanallah itu Pak. Ya. Kemudian yang kedua, makana billahi wa makana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, falyasir rahimahu. Hendaklah dia sambung kerabatnya, hendaklah dia sambung tali silaturahim.
Yang kedua, yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Cuma perhatikan ibu, ketika interaksi suami istri hendaknya diselingi dengan guyonan, karena guyonan bagian dari penjernih hubungan, menumbuhkan kasih sayang dan menghilang kebosanan. Pintu-pintu kebahagiaan hubungan suami istri. Jangan sampai istri ditanya suami, aku sedang zikir. Kemarin soalnya ada yang nanya aku di Ustaz, gimana sikap saya sebagai seorang istri? Saya itu bingung Ustaz. Suami saya itu kan tahu ngaji kemana, sekarang itu banyak zikir Ustaz. Ya satu sisi saya senang, cuma sumpahnya tak tanya setiap kali, ojo takon, aku sedang zikir. Kalau menurut Ustaz, saya harus gimana Ustaz? Sampai kalau dikira bisa. Jadi kok anak sampai tempat terus sangat ojo ngomongin bapak ibu lagi zikir. Ibu baca zikir pagi petang. Suami nanya kunci, mana yang harus didahulukan? Suami nyari, ini kunci di mana? Di gunung. Nek di gunung itu suami saya. Gunung di, terus ojo, yo di gunung sana itu udah yang mereka ini sok-sok. Itu gak takut, gak takut, gak takut. Gak takut pikir, gak takut. Kalau suami sudah nari, berdiri yo. Itu loh, tunjukkan cok. Dekomu cok. Begitu juga suami ketika istrinya sesuatu, tunjukkan bantunya. Gitu loh. Cok dekomu. Ada ustaz muda stres gara-gara istrinya jarang ngomong. Dan katanya komentar stres akhirnya suami, padahal suaminya ustaz. Ustaz bisa stres. Dia ingin ada bahasa-bahasa yang apa sih? Apa? Ya jadi suami istri itu Pak. Guyon gitu. Masya Allah ya, kalau kita berdiri besar, Masya Allah. Bisanya, udah kaki berarti. Dan akhirnya saya menghibur, antum bersyukur, mungkin istri antum sedang mengamalkan hadis ini. Dikit bicara. Berikutnya itu hadis dari hadis yang pertama. Dalil dari hadis yang pertama. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang wajibnya ancaman berat bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Yang ini menunjukkan dari wajib silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan kekerabatan, orang yang memutus silaturahim. Itu dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya silaturahim. Nah, itu poin pertama. Poin kedua tentang makna, apa sih yang dimaksud dengan silaturahim itu? Definisi silaturahim diambil dari dua sisi ya, dilihat dari dua sisi, dari dua kata. Pertama dari kata silah, perkataan dari silah.
Yang kedua dari kata ar-rahim. Sila artinya nyambung. Sila artinya nyambung, dan itu bentuk masdar. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut masdar yang diambil dari wasala syai' bisyai', menyambung sesuatu, menggabungkan ini dengan itu, menggabungkan sesuatu dengan sesuatu, atau mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu. Itu makna sila. Menyambung, menggabung, atau menjadikan satu, itu mengumpulkan. Adapun ar-rahim, yang dimaksud kata ar-rahim di sini adalah rahim wanita. Rahim wanita yang merupakan konotasi untuk menyebutkan ada hubungan darah, gitu loh. Jelas ya? Yang menunjukkan adanya hubungan darah. Sehingga disitulah yang kemudian disebut karib kerabat, ada hubungan darah rohim itu. Contoh disebutkan oleh Imam Ar-Rahim Al-Asbahani. Ar-Rahim Al-Asbahani menyatakan Ar-Rahim yang dimaksud itu adalah rohimul mar'ah, rahimnya wanita. Ayat yang dimaksud baitun baitun suatu tempat, munitu liwaliha wanatiha wa wa'ana uhu wa minhu istahil rahim bil qurabah, yaitu tempat di mana janin berkembang, janin tumbuh. Makanya dikatakan rahim itu karena ada hubungan spesial. Sehingga nanti kalau semakin dekat itu punya hubungan lebih spesial, maka itu disebut mahram. Kenapa disebut mahram? Karena tidak boleh dinikahi. Makanya disebut mahram. Makanya ini jadi pembahasan unik, menarik ketika orang menjadikan kalau pergi safar haji dimahramkan sama ustadznya. Ada enggak? Ustadznya menawarkan diri jadi mahram. Walakat nasibnya itu. Jadi nggak bisa. Kenapa? Karena mahram itu ada hubungan dengan apa tadi Bu? Ada hubungan dengan apa? Rahim. Kenapa disebut mahram? Karena haram dinikahi. Lah ustaz itu haram tak menikahi. Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Ini muncul ngomong kok. Saya tuh memang nggak gunanya. Ini janda. Ini penting. Akhirnya banyak orang tahu sudah dimahromi kok sih, kok seperti ini. Mahram itu hubungan rahim. Makanya tidak kerabat, nggak semuanya kerabat disebut nah, ini aku sih bukan kenal Bu, aku sih gak ngerti kata ayo kita percaya ini. Ada acara keluarga besar kumpul biasanya di hari raya ya, atau arisan.
Coba sampai tanya, ini kerabatku semua, yes, atau masih kerabat semua itu jadi mahram semua kan? Anda pun takon. Lah, apa masalahnya? Kalau mahram nanti boleh jabatan tangan, boleh lihat anggota aurat wanita yang biasa kena kudu, boleh. Lainnya bukan mahram, boten ansal, gitu. Lainnya tadi kita masyarakat awam diudet dari situ koyok Jawa Jepara. Ini nggak percaya ada kasus ini. Ada kasus orang akhwat jadi TKW ini Saudi. Nah di sana dinyajikan sana juragan maupun video pulang sudah sekian tahun namanya, tidak pulang-pulang, begitu pulang ditunggu kerabat keluarga besar ngumpul si pulang. Pas duduk jejer kerabat-kerabatnya ditanya, ini kerabat dari Pak Dimu, ini kerabat dari, nggak tahu si akhwat ini, si wanita ini tahu mana yang makro, mana yang yang makro malah jabatan tangan. Begitu ini siapa? Ini boleh sampai dari jarak cepat, padahal boleh jejer situ di sana, situ dari Vietnam boleh, dari Vietnam boleh, dari kok macam-macam ngerti. Saya tidak gelem soalnya ketularan Wahabi. Itu merek nomor 1. Gara-gara mereka coba kok Arab. Di sini tidak di situ disalami situ kan. Padahal masalahnya bukan Wahabi. Kurang apa hubungannya kalau Wahabi? Atau kalau tidak, saya ini subuh. Kagelem salatan dipilih salaman. Omongannya si ngomong ari-ari bento. Saya kena merah itu. Saya kan dulu tinggal di sekali ini. Dekatnya Buntara Barat, itu bukan. Jadi ada 45 sana. Saya tinggal di sana. Depan rumah saya pasti itu orang Kristen. Dan hubungan baik dengan saya, sangat baik. Jadi kalau menjadi tambahan kebaikan bagi kita, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar dan kemudahan di dalam